Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pertemuan doa kisah teduh kita pada pagi hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari ini kami juga mau bersyukur untuk kehidupan yang boleh kau berikan pada kami dan kesegaran yang kau berikan pada saat ini. Bapa, pada saat ini sebelum memulai pujian kami kepadamu dan juga untuk merenungkan firman-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus untuk kami dapat melayani dengan baik. Kami mohon juga karunia-karunia Roh Kudus yang kami butuhkan untuk melayani pada pagi hari ini. Ini semua kami mohon dalam pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau mengundang Roh Kudus, Roh yang menghibur kita, Roh yang membimbing seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita arahkan hati kita kepadanya. Kita undang Roh Kudus sebagai penghibur kita itu. Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh Kudus, Roh Pembimbing, tunjukkan jalanmu yang harus ku tempuh. Ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpamu, terasa hampa dan gelap gulita. Ya Roh Kudus, jamah hatiku, kobarkanlah semangat baru, ku berjalan terang cahayamu tak tersesat sampai tujuanmu. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita ulangi lagi, kita undang Roh Kudus. Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh Kudus, Roh Pembimbing, tunjukkan jalanmu yang harus ku tempuh. Ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpamu, terasa hampa dan gelap gulita. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah hatiku,
kobarkanlah semangat baru, ku berjalan terang cahayamu, tak tersesat sampai tujuanmu, tak tersesat sampai tujuanku, tak tersesat, tak tersesat sampai tujuanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengutus Roh Kudus-Mu sebagai penghibur kami, sebagai pembimbing kami, dan menunjukkan jalan buat kami agar kami tidak tersesat. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin masuk lebih dalam lagi. Tapi sebelum kami masuk lebih dalam, Tuhan, biar Engkau tilik hati kami yang terdalam saat ini. Biar Kau boleh sucikan dan kuduskan hati kami, Tuhan. Sehingga kami boleh masuk ke dalam ruang-Mu yang maha kudus. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh merasakan kasih-Mu, Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Roh-Mu yang ada dalam diri kami saat ini sudah membakar hati kami. Juga Engkau telah siapkan hati kami untuk boleh menyembah Engkau, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita lewat pujian ini. Ku masuk ruang yang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku
masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ramaranio, Ramaranio, Allah kami sembahmu, Allah kami sembahmu, Tuhan kami muliakan Engkau. Ramaranio, 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 Shere kalala marakaranio Ramaranio, Shere kalala marakaranio, Shere kalala marakaranio. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Ramaranio, Ramaranio, Ramaracaranio, Ramaracaranio, Yera karana marakaranio, shere karalala. Yera karana marakaranio, Yera karana marakaranio, Yera marakaranio, Yera karana marakaranio, shere karalala marakaranio.
Yera karana la marakarani shentere kalalala. Yera karana la marakarani shentere kalalala marakarani shentere kalalala. Yera karani shentere kalalala marakarani shentere kalalala. Yera karana la marakarani shentere kalalala marakarani. Yera karana la marakarani shentere kalalala marakarani. Karana la marakarani shentere kalalala. Yara karana la marakarani shentere kalalala marakarani shentere kalalala. Yara karani shentere marakarani. Yara karana la marakarani shentere kalalala marakarani. Yara karana la marakarani shentere kalalala. Yara karana la marakarani shentere kalalala. Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa, sudah ada bersama-sama dengan kami pagi ini. Bapa yang berkasih karunia, pakai anak-Mu Pak King, letakkan apa yang ingin Kau katakan ke dalam pikiran dan mulutnya. Dan semua yang dikatakan dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Renungan pada hari ini akan diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Saya bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Dia yang telah naik ke surga telah mempercayakan hartanya kepada kita sebagai orang percaya, dan akan kembali untuk menerima tanggung jawab atas kehidupan kita kelak. Kita sudah sering mendengar atau membaca dalam Alkitab perumpamaan tentang talenta ini. Saya ulas sedikit arti secara harfiah dari talenta atau talent. Secara umum, pada masa kini kita dapat artikan sebagai bakat, atau arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan pembawaan seseorang sejak lahir, atau misalnya seseorang mempunyai bakat bernyanyi. Secara lebih luas, talenta dapat berarti kecakapan, keahlian, kemampuan, dan lain-lain. Akan tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan dalam perikop ini, khususnya dalam kehidupan rohani kita, yaitu mengenai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu talenta sebagai bekal dalam karya pelayanan kita atas panggilannya. Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya dengan memanggil dan mengutus kita untuk terjun dalam karya pelayanan, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, mengembalikan atau mencari domba-domba yang hilang agar dapat diselamatkan. Dan tentu saja Tuhan Yesus tidak begitu saja dalam mengutus murid-murid-Nya, termasuk Anda dan saya. Ia memberikan bekal talenta-talenta yang kita butuhkan dalam karya pelayanan kita. Dalam Markus 6 ayat 7 dikatakan, Ia memanggil ke-12 murid-Nya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Juga dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan Yesus juga menghendaki kita untuk dapat mengembangkan talenta-talenta yang Dia berikan kepada kita. Dalam arti, kita harus dapat menghasilkan buah-buah keselamatan dalam pelayanan kita. Karena talenta yang diberikan adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Dia tidak memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita tanggung. Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk dikaryakan, dan diberikan secara berbeda-beda kepada kita yang telah dipanggil atau diangkat menjadi orang kepercayaannya, sebagaimana dipercayakan kepada 3 orang hambanya. Tuhan dari ketiga orang hamba itu mempercayakan hartanya agar dapat menghasilkan buah. Akan tetapi hamba yang ketiga menyembunyikannya, memendamnya di dalam tanah. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang telah Tuhan pilih dan berikan talenta, memendamnya demi kepentingan diri sendiri, menyia-nyiakan kesempatan oleh karena kemalasannya,
tidak mau bekerja. Ia meremehkan kepercayaan yang tuannya berikan, bahkan mencari alasan mengatakan bahwa tuannya menuai di tempat dia tidak menabur. Dia ingin agar setiap dari kita dapat menghasilkan dan mengelola harta tersebut dan berkembang sehingga kita yang telah dipercayakan setia dalam perkara kecil dan juga setia dalam perkara besar dan turut masuk ke dalam kebahagiaan Tuannya, yaitu dalam kehidupan kekal. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita, dimaksudkan agar kita masing-masing menggunakan secara maksimal dan menghasilkan buah, sesuai dengan masing-masing talenta yang dipercayakan kepada kita, sebagaimana hamba yang pertama dan yang kedua. Tuhan memberikan penghargaan yang sama kepada kita, berapapun talenta yang Dia titipkan dan berapapun buah-buah yang kita hasilkan, karena Tuhan hanya melihat motivasi dan kesungguhan hati kita dalam menjalankan karya pelayanan kita. Apakah kita menjalankan karya pelayanan demi kemuliaan diri kita dengan menampilkan diri agar menjadi yang terkenal, ataukah kita melayani untuk kemuliaan Tuhan? Dalam kisah mengenai pekerja upahan, pada Matius 20 ayat 13 dikatakan, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Jadi dalam kisah ini, kita semua tahu bahwa upah yang akan kita terima adalah sama, sedinar sehari, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau kita dengan sungguh-sungguh mau berjuang dengan segenap usaha dan kerelaan hati kita, karena dalam setiap panggilan karya pelayanan kepada kita adalah suatu anugerah yang tak ternilai, yang dapat diartikan Tuhan memilih kita dan Dia mau mempercayakan hartanya kepada kita untuk dijalankan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Semoga kita semakin mendalami arti karya pelayanan yang akan kita jalankan di waktu mendatang. Dan berapa talentakah yang sanggup kita jalankan pada hari ini? Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Pagi ini kami kembali Engkau segarkan dengan firman-Mu yang dibawakan oleh anak-Mu, teman kami, Pak King. Melalui dia, Engkau bersabda bahwa Engkau memberikan kepada kami anak-anak-Mu talenta sesuai dengan kemampuan kami. Bapa, biarlah kami pribadi lepas pribadi dapat mengembangkan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tahu Bapa kemampuan kami masing-masing. Engkau tidak akan memberi melebihi kemampuan kami. Terima kasih Bapa atas ladang pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah kami mampu menjadi rekan pekerja-Mu. Biarlah kami mampu mewartakan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelayan anak-anak-Mu di bumi ini dengan kerendahan hati kami, bukan dengan kesombongan kami yang ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Bukan hanya ingin memuliakan diri kami sendiri, bukan hanya ingin dilihat bahwa kami mampu, kami bisa. Tetapi Bapa, semua ini kami percaya bahwa Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah memurnikan hati kami, dan Engkau pula lah yang melayakkan kami, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, semoga kami benar-benar dapat melakukan talenta yang telah Kau percayakan kepada kami. Bapa yang baik,
Terima kasih juga untuk komunitas pemurnian hati ini ya Bapa, di mana kami di sini bertumbuh dan berkembang dalam iman. Ketika kami menjauh daripadamu, ketika kami mengalami pergumulan hidup kami masing-masing, Engkau hadirkan anakmu, Engkau hadirkan Pak Sutri, Civila, dan Pak Paulus untuk membimbing komunitas pemurnian hati ini. Berkatilah mereka selalu ya Bapa, berkatilah pelayanan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka, dan usaha mereka. Tambahkanlah terus kepercayaanmu kepada mereka, Civila dan Pak Paulus, untuk terus mengajak anak-anakmu yang rindu akan Engkau, mendengar firman-Mu, menaati perintah-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, untuk semua kami di sini, satu persatu, yang turut membantu Civila dan Pak Paulus dalam pelayanan di dalam komunitas pemurnian hati ini. Biarlah kami semakin merunduk dan merendah ya Bapa, sebab hanya Engkau yang patut ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih juga untuk peserta saat teduh yang setiap hari semakin bertambah. Dan kami tahu bahwa mereka benar-benar rindu mencari-Mu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali ya Bapa. Berkatilah dan lindungilah kami dari segala yang jahat, yang bukan berasal daripada-Mu. Sebab kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja. Semua doa ini Bapa kami mau persembahkan kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus perantara kami. Sebab dialah Tuhan yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendoakan doa untuk komunitas dan pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Hati Kudus Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Oke. Saya mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai